berubah. Walaupun kita sebagai solution kita ada di bagian itu, ya. Kita ada di bagian divisi foods, di mana brand-brandnya mungkin teman-teman sudah kenal ya, ada Knorr, ada Lipton. Best Food itu akan berubah menjadi Hellmann's nanti, tapi dengan formula yang sama. Ini setelah udah global policy, global fast policy. Jadi kita akan ikut ke retail. Best Food itu akan berubah nama jadi Hellmann's. Ya. Ini sebagai catatan. Nah, kenapa Food Solution? Jadi kalau kita berbicara mengenai prinsip lain, gitu, divisi yang punya Food Solution. Jadi Food Solution adalah memberikan solusi selain kita jualan. Paham ya teman-teman? Jadi kadang-kadang kan ada sales misalnya datang, dia jualan skateboard gitu, saya jualan mobil nih gitu, pakai dong mobil saya dan gitu. Tanpa dia memikirkan ada benefit lain, misalnya after service-nya, atau misalnya asuransinya, dijaganya. Jadi si customer itu nggak cuma beli produk, tapi dia dapetin service gitu kan. Sama seperti kalau misalnya Food Solution ini. Jadi Food Solution ini kita nggak hanya jualan produk, kita ada tim chef yang bisa mendevelop menunya gratis loh gitu kan. Kalau dibayar konsultan berapa gitu kan. Terus saya melengkapi tim saya juga knowledge mengenai HACCP misalnya, terus ada food safety yang bisa dibagikan juga ke customer. Ada beberapa kali kita bikin kelas di customer, kita ajarin food safety gratis selama dia pengen pakai produk kita. Ya itu namanya total solution. Terus ada customer juga yang pengen dibantu dari sisi promo. Jadi kita bilang kalau bahasa marketingnya adalah end to end support. Ya. Produknya kita kasih diskon, mulai dari dapur dong. Ya. Produk kita kasih diskon, udah gitu kita kasih di promosinya di depan, misalnya pada saat dia promo kita support juga untuk bannernya, untuk botol di meja misalnya. Nah itu tipikal dari Food Solution. Jadi nggak cuma jualan produk, kita jualan total konsep. Nah sejarahnya dari mana? Jadi saya akan ceritakan. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, dari 1838 itu Knorr itu penemunya adalah namanya Karl Heinrich ya. Dia yang mencetuskan yang namanya Knorr dari nama dia sendiri. Dia dulu basicnya adalah seasoning. Nah 1889 terus dia berkembang ke divisi Food Solution itu dimulai di tahun 1927. Itu namanya masih Knorr. Jadi Knorr itu adalah divisi Food Solution. Makanya ada beberapa company yang sekarang ikutin Food Solution seperti Nestle, ya Nestle Professional. Nah, pernah dengar. Dan pernah juga jebolan dari eksekutif chef ini, dia bikin di Heinz konsep Food Solution. Gagal di Heinz. Karena kenapa? Karena kita udah terbentuk dari tahun 1927 gitu kan. Konsep ini kita pelajari sebagai total solution harus seperti apa gitu kan. Nah kebetulan ya karena dari Knorr ini 1927 kita udah benar-benar matang gitu dari sisi ingredient gitu. Nah kalau di globally Knorr itu head to head sama Nestle untuk dari sisi food service, food solution punya konsep yang sama. Jadi dari sisi kepuasan customer tapi masih grafiknya masih seperti ini ya. Tapi kalau ada beberapa company lain tapi grafiknya di bawah. Jadi dari sisi kepuasan customer. Jadi kita sebenarnya head to head sama Nestle Professional ya di situ. Nah, 1930 Unilever lahir. Nah, ceritanya Knorr ini sudah menjadi divisi yang memberikan total solution gak cuma produk. Nah, singkat cerita di tahun 2000 ya secara global mengakuisisi si Knorr tadi sama perusahaan Best Food tadi ya. Jadi Best Food itu dulu sama ya total solution juga. Nah jadi pernah mungkin tahun 2000 2005 pernah dengar nggak Unilever Best Food UBF? Mungkin kalau chef yang senior ya. Belum pernah. Dulu kita sebelum jadi UFS itu adalah Unilever Best Food namanya. Tapi dengan konsep sama kita juga Food Solution. Nah tahun 2005 sampai 2010 kita berubah jadi Unilever Food Solution. Tapi logonya masih kayak Knorr, masih kayak Royco. Nah, dari situ 2010 baru sampai sekarang logonya seperti ini. Unilever Food Solution. Nah, siapa kita? Tentunya kita menghandle hampir 8.000 restoran atau 8.000 catering hotel secara global. Ada di 74 negara. Jadi teman-teman
misalnya di mana? Di Southeast Asia, di Thailand, di Singapura, di Malaysia, di Filipina ada yang namanya divisi Developer Solution dan ada setnya juga, organisasinya juga kuat. Saya lihat di webnya sih. Bisa dilihat di webnya. Misalnya teman-teman Ada di negara Spanyol misalnya, udah ada pasti chefnya itu kan. Indonesia yang muncul kita ini makanya gitu. Nah, oke, tentunya kita sudah create more than 10,000 TCP atau kalau bisa searching. Kalau misalnya pengen ada customer pengen konsep Amerika Latin misalnya, tinggal search aja di sana, cari konsepnya di situ. Jadi website kita kan adalah www.dfs.unileversolution.id ya, id ya, .co.id. ya, www.dfs.co.id. Gampang lah nanti kita bisa. Ini brand kita ya, Knorr, Sariwangi, ya, Elmas yang dari basic tadi. Tentunya setiap company ada yang namanya tujuan, punya purpose ya, punya visi, punya misi. Misi kita adalah, ngerti nggak kalau bisa dibilang, we please have to love what they do. Kasih komen. Ada komen? Atau Kenapa purpose kita gitu? Tujuan kita, we please have to love what they do. Kenapa ada kata free di sini? Kalau teman-teman misalnya kebayang kalau misalnya sekarang ada salah satu operator, dia mungkin lingkupnya kecil, space-nya, menu dia steak dan dia harus bikin steak atau sausnya itu dari scratch misalnya. Untuk bikin sausnya aja mungkin takes time gitu kan, perlu waktu berjam-jam. Waktu dia terbatas gitu, jadi mungkin dia udah struggle dengan bikin saus doang gitu, tanpa memikirkan apa lagi gitu kan kehidupannya dia, atau misalnya dia mikirin hal-hal yang lebih penting misalnya untuk ke menu yang lain gitu kan. Jadi sebetulnya kehidupan itu agak sedikit terkungkung gitu dengan kesibukan yang harus bikin apa-apa itu dari scratch gitu. Bikin apa-apa dari bahan mentah gitu. Nah, kita hadir sebagai produk yang convenience ya. Tapi hasil akhirnya sama seperti fresh ya. Bikin mayones sudah ada tahu lah gitu kan. Kompleksitasnya gitu kan. Pasti kena juga di standarisasi kalau mungkin sama satu orang sama ini yang lain ya kan. Nah, itu mungkin orang yang udah struggle seperti itu ya. Nah, makanya kita bilang we appreciate to love what they do. Jadi kita membuat chef itu semakin menyukai pekerjaannya gitu dengan produk-produk kita yang convenience ya, kayak gitu. Gak usah bikin kaldu yang berjam-jam, udah pakai kecikan border aja udah selesai gitu misalnya. Jadi kan dia happy kan sebetulnya. Santai ini kerjaan, kaldu tenang aja, kaldu habis santai dah. Nah, kayak gitu kan. Nah, saya ajak teman-teman untuk melihat video.